itu tadi yang saya sampaikan di awal, apakah bisa atau tidak bisa. Tapi yang pertama, sebelum kita membangun tempat pariwisata, maka yang harus dilihat adalah akses jalannya dulu. Jadi sebelum nanti kalau memang ini mau dijadikan destinasi wisata, kita harus membangun akses jalan dimulai dari tempat pembangunan bandara itu sampai naik ke atas sini. Artinya satu itu. Kedua, listrik juga harus ada, penerangan jalan harus ada. Ketiga, tadi saya perhatikan betul sepanjang perjalanan, saya nggak tahu ini terjadi atau enggak, cuman kalau saya lihat dari kontur tanahnya, ini termasuk zona rawan longsor. Jadi artinya terkadang itu begini, kesalahan, bukan kesalahan lah, tapi ada beberapa hal yang tidak diperhatikan. Orang itu membangun tempat pariwisatanya, membangun tempatnya sedemikian rupa, tapi tidak melihat faktor-faktor yang lain, akses-akses yang lain. Jadi faktor penunjang seperti akses jalan, harus ada mitigasi bencana. Kita harus mendatangkan ahli untuk mengecek bagaimana pergeseran dari kontur tanah yang ada. Karena yang saya takutkan nanti begitu ini dibangun tempat wisata tapi tidak memperhatikan kontur tanah, akses jalan dan sebagainya, begitu terjadi longsor, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kesalahannya akan ada di pemerintah kabupaten. Jadi yang pertama saya akan meninjau dulu bagaimana terkait mitigasi bencana tanah longsor, yang kedua membangunkan akses jalan, yang ketiga baru kita bicara bagaimana mengembangkan potensi pariwisatanya. Matur suwun Mbak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa membayangin kalau jadi kaitannya dengan GTT PTT itu sudah saya diskusikan dengan teman-teman Dewan. Kalau kemarin beberapa minggu yang lalu saya ketemu dengan GTT PTT dan kita dibandingkan dengan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo itu mengalokasikan kurang lebih 11 miliar untuk GTT PTT. Tapi karena jumlah GTT PTT itu di Kabupaten Kediri jumlahnya ada 7.400 sekian, artinya jumlahnya cukup banyak dan telah disepakati insya Allah tahun 2021 ada dana kurang lebih sebesar 17 miliar yang akan khusus dialokasikan untuk teman-teman GTT PTT. Matur suwun Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh minta tepuk tangan. Memang kurang lebih Niku. Ini lebih kalau terbaru ini sedulur. Tadi bongkar Pak, tercoran dan niku kangge pengairan Sabin. Lah pintu ageng niki. Pundi? Niki pintu ageng niki. Nah niki mboten kenging ditutup, mboten kenging dipun buka. Gara-gara niki lepas, Pak. Napa sing lepas, Pak? Niki nek dibuka niki ketut naik. Ucul. Ah, lepas. Tapi Oh. mboten wonten pene. Oh, harusnya di sini ada pennya ya. Nah, karepe kula nek waktu hujan kan dibuka sithik kangge ngirangi lumpur karepe. Nggih, nggih, nggih. Mboten saged niki. Oh, kudu didandani niki, Pak. Nah, kedah dipun dandani. Nggih. Lah nyuwun kula pun ngeten iki keberatan, Pak. Setunggal mawon. Asin iki setunggal mawon. Oh, nggih, nggih, nggih. Tengah-tengah nggih mboten sah. Niki endang-endangan itu. Nggih. Sing ngangkat siji mboten itu. Oh. Akhire ngangkat niki. Nggih. Makanya digantosi. Dikantos as tunggal. Digantos as tunggal ditamelne rumah jaga, Rumah jaga pengedukan. pengaduan nggih, plengsengan. Nggih. Terus suwun, Pak. Nuwun, Terus nggih. nuwun, Bapak. Mugi-mugi Amin, pangestunipun nggih. pelaksanaan Amin, amin. jenengan. Amin. Titik terakhir ini tadi meninjau embung, tadi disampaikan oleh pengelolanya bahwa yang pertama terkait alat pembukanya itu diminta untuk asnya 1, sekarang asnya 2 dan itu tidak berfungsi. Jadi kalau hujan deras ada lumpur ini nggak bisa dibuka, artinya lumpur ini tidak bisa dialirkan ke bawah. Itu 1. Terus mereka minta tadi perlu adanya rumah jaga. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk bisa mengaliri ke bawah itu perlu diadakan pipanisasi memang. Jadi di sini air sudah tidak menjadi persoalan, tapi bagaimana proses pengairannya sekarang yang harus diperhatikan gitu. Kurang lebih itu tadi, cuman beberapa hal itu. Walaupun memang kewenangan ini ada di Pemprov, tapi nanti saya akan bicara dengan Pemprov. Gitu. Soal mitigasi bencana itu seperti apa? Jadi mitigasi bencana dalam hal ini harus berdiskusi dengan BMKG juga dan beberapa instansi terkait yang memang paham betul. Salah satunya sebenarnya ada dulu guru besar saya di
UGM, namanya Bu Dwi Korita. Beliau adalah salah satu ahli mitigasi bencana, karena tadi disampaikan oleh warga dari Dusun Kalibogo, mereka menginginkan bahwa tempat ini dijadikan destinasi wisata. Tapi saya sampaikan, bukannya saya melarang, tidak, tapi sangat disayangkan kalau nanti dijadikan destinasi wisata, akses jalannya masih belum memadai, dan ini daerah yang cukup sering terjadinya longsor di saat musim hujan. Artinya terkait mitigasi bencana tanah longsor ini harus diperhatikan dulu bagaimana nanti, apakah itu nanti akan dibuat kontur-kontur yang sesuai dengan peruntukannya.